Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah pada pertemuan yang baik ini kita akan membahas bab yang keempat dan bab yang kelima insyaallah, tentang bagaimana perawatan rambut Rasulullah dan juga bagaimana uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai. Bab maja'a fi tarajjuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimana Rasulullah atau bagaimana perawatan rambut, bagaimana Rasulullah menyisir, memakai minyak. Artinya bagaimana perawatan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca hadis yang pertama. Qala al-muallif al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Haddatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'an ibn Isa qala haddatsana Malik bin Anas an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana haidun, dan pada waktu itu aku sedang haid. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita bahwa beliau mensisir atau menyisir rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu beliau sedang dalam kondisi haid. Pelajaran yang bisa dipetik, yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, yang mana digambarkan di hadis ini begitu dekat sekali antara Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Aisyah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bagaimana romantisme ibunda kita Aisyah dan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu orang yang welas asih, berkasih sayang kepada keluarganya, dan diantaranya adalah kepada istri-istrinya. Itu yang pertama ya, keutamaan Aisyah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang haid itu boleh menyentuh orang yang dalam kondisi pelajaran yang kedua yang bisa dipetik dari hadis ini adalah bahwasanya badannya wanita yang haid itu tidak najis. Ya, badannya atau jasad atau tubuh wanita yang tertimpa haid itu tidak najis. Seandainya najis, tentunya Rasulullah nggak mungkin ya disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi tidak mengapa bolehnya wanita yang dalam kondisi haid menyisir, memperhatikan, melayani, meladeni suaminya. Akan tapi tidak boleh mengadakan hubungan badan ya. Adapun di luar itu maka tidak mengapa. Itu hadis pertama ya. Jadi Rasulullah itu rambut beliau disisiri oleh istri beliau tercinta, yaitu Aisyah radhiyallahu anha.
Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Yusuf bin Isa, haddatsana Waqi' qal haddatsana Rabi' ibn Sabih an Yazid ibn Aban huwa Raqashi an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah khadimir Rasul sallallahu alaihi wasallam, bocah kecil yang menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Anas bin Malik ini kemana-mana bareng Nabi, selalu menyertai Nabi, maka dia banyak meriwayatkan hadis. Dan Anas bin Malik ini termasuk para sahabat yang banyak mensifati fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena saking seringnya bertemu dengan Rasulullah. Qala Anas bin Malik berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi." Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering meminyaki rambutnya. Rambutnya Nabi diminyai. Wa tasriha lihyatihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyisir jenggot beliau. Wa yukthirul qina'a hatta ka'anna thawbahu thawbuz zayyat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sering menggunakan kain untuk menutup bahu beliau dari minyak, hingga kain tersebut berminyak seakan-akan baju pemilik pedagang minyak. Saking seringnya minyak rambut, sampai-sampai baju Rasulullah itu di bahunya seperti penjual minyak. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, hadis ini bukan hadis yang sahih. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, saya bacakan di sini, isnaduhu dhaif, fihi Ar-Rabi bin Sabih wa wasaduq sayyul hifdi. Nah, ada perawi yang bernama Ar-Rabi bin Sabih, dia ini orang jujur tapi rusak hafalannya. Hafalannya tidak bagus. Ya. Makanya hadis ini dikatakan oleh banyak ulama hadis dhaif. Kemudian ikhwatal iman, hadis ini juga secara makna bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Ya, yang menjadi masalah yang terakhir tadi di antaranya itu. Dikatakan bahwa Rasulullah itu memakai baju saking seringnya minyakan sampai-sampai bajunya beliau penuh dengan minyak seperti penjual minyak. Ini yang masalah di sini. Adapun Rasulullah menyisir rambut, iya. Adapun Rasulullah memakai minyak rambut, iya. Rasulullah menyisir, iya. Tetapi kalau sampai berlebihan, digambarkan sampai apa tadi? Banyak belepotan, ada banyak minyak, lah ini tidak benar. Karena apa? Karena ada hadis yang menunjukkan tidak seperti itu. Bahkan Rasulullah mengingkari kalau ada orang yang belepotan dalam berpenampilan. Sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud dari Jabir, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a rajulan sya'ithan qad tafarraqa sya'ruhu. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Kemudian Rasulullah melihat ada seorang laki-laki yang rambutnya acak-acakan. Ya, seorang laki-laki yang kucel dan rambutnya acak-acakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Amakana yajidu hadza ma yusakkinu bi sya'rahu?" Tidakkah orang ini memiliki sisir untuk menyisir rambutnya atau memiliki sesuatu yang digunakan untuk merapikan rambutnya? Artinya Rasulullah mengomentari, andainya saja orang ini mau memperhatikan penampilan fisiknya. Wa ra'a rajulan akhar wa ali thiyabun wasikha. Dan Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki yang membawa pakaian atau mengenakan pakaian yang kotor, belepotan, tidak bersih. Maka Rasulullah berkata, "Ama kana hadza yajidu ma'an yaghsilu bihi thawbahu." Ya. Apa yang terjadi dengan kawan kalian yang satu ini? Apakah ia tidak menemukan air untuk menyuci atau mencuci bajunya? Di sini Rasulullah SAW menasihati orang yang pakaiannya kucel, berdebu, seandainya mereka itu mau menyuci rambutnya atau mau menyuci pakaiannya dan merapikan rambutnya. Jadi menunjukkan Rasulullah itu senang dengan keindahan, senang dengan sesuatu yang rapi, yang bersih, gitu ya. Jadi hadis yang kita baca tadi, hadis yang ketiga-tiga ini hadisnya lemah.
Kalau disebutkan Rasulullah memberi minyak rambutnya, iya itu betul. Rasulullah menyisir rambutnya, iya betul. Tapi ketika dikatakan sampai Rasulullah banyak minyaknya, sampai pakaian beliau ini penuh dengan minyak, lah ini yang tidak betul, ya, tidak betul. Ini hadisnya lemah, bertentangan dengan hadis yang lain yang Rasulullah juga mengingkari. Ya, orang-orang yang tidak perhatian dalam berpenampilan. Masih ingat hadis Jibril alaihissalam? Ada hadis yang dinamai oleh para ulama hadis Jibril. Karena ketika Rasulullah bersama para sahabat bermajlis ilmu, datanglah malaikat Jibril menjelma menjadi manusia. Pada waktu itu Jibril datang dengan berpenampilan rapi, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam. Tidak ada bekas-bekas tanda bepergian jauh. Dan para sahabat tidak mengenali orang ini. Itu Jibril ingin mengajarkan kepada para sahabat kalau menghadiri majelis ilmu itu pakai baju yang bersih, yang rapi, rambutnya kelemis, kata orang Jawa, atau klimis. Ya, diberi minyak agar tidak acak-acakan rambutnya. Nah, jadi hadis ini tidak tepat yang menerangkan bahwa Rasulullah pakaiannya belepotan dengan minyak, ini tidak benar, ya. Tapi yang terjadi sebaliknya, Rasulullah rapi, bersih, enak dipandang. Jadi Rasulullah itu secara fisik nyenangkan orang, wajahnya bagus, penampilannya bagus, dan akhlak, budi pekertinya pun bagus. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-34. Haddatsana Hannad ibn Sari, haddatsana Abul Ahwas an Ash'ath bin Abi Sya'tha an abihi an Masruq an Aisyah qalat inna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idzan ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan isnad yang hasan. Taib, kita baca terlebih dahulu. Dan ini juga dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari. Jadi Rasulullah SAW itu ka'innahu kana Rasulullah la yuhibbu tayammuna fi tuhurihi idza tatahhara. Sesungguhnya Rasulullah SAW dahulu itu sangat senang untuk mendahulukan yang kanan dalam sucinya ketika beliau bersuci. Jadi ketika beliau bersuci, misalnya ketika beliau membasuh tangan, beliau yang kanan dulu. Ya, ketika Rasulullah SAW membasuh kaki, maka yang kaki dulu. Jadi Rasulullah itu senang mendahulukan yang kanan dulu, ya. Kalau ketika membasuh kaki, Rasulullah mendahulukan yang kanan. Ketika membasuh tangan, mendahulukan yang kanan. Jadi Rasulullah itu dalam bersuci senang mendahulukan yang kanan. Wa fi tarajjulihi idza tarajjala, dan Rasulullah juga senang untuk mendahulukan yang kanan dalam bersisir ketika beliau sedang sisiran. Jadi Rasulullah kalau sisiran itu didahulukan yang kanan dulu. Jadi yang kanan, rambut sisi yang kanan dulu. Wa fi inti'alihi idzan ta'ala, dan Rasulullah juga senang mendahulukan sisi kanan ketika sedang bersendal atau ketika beliau memakai alas kaki bersandal, maka beliau mendahulukan memakai sandal yang kanan. Jadi Rasulullah itu senang at-tayammun, senang yang kanan. Ya, dalam bahkan dalam mandi sekalipun. Sunnahnya kalau mandi Rasulullah itu senang mendahulukan yang sisi kanan. Dalam wudhu pun yang kanan. Dalam pakai sepatu, pakai sendal, pakai kaos kaki, Rasulullah senang mendahulukan yang kanan. Dalam bersisir Rasulullah senang yang kanan. Jadi ini termasuk sifat Rasulullah SAW yang harus kita contoh. Ya, Rasulullah senang mendahulukan sesuatu yang kanan. Kemudian ikhwatal iman, hadis yang ke-35. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Hisham bin Hassan anil Hasan an Abdullah bin Mughaffal. Dari Abdullah bin Mughaffal, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghibban atau illa ghibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bersisir kecuali
ghibban. Ghibban itu artinya seperlunya, tidak sering-sering, tidak over. Karena memang kenyataannya ada orang tuh ya menghabiskan waktunya berjam-jam, terutama wanita ini, berjam-jam di depan cermin. Ya, dandan ini, kurang ini, rambutnya di model ini, rambutnya di model itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bersisir kecuali seperlunya. Kecuali jarang, artinya tidak over, tidak terus-terusan sampai waktunya habis karena selalu memperhatikan rambutnya. Gitu ya. Maksudnya ghibban di sini adalah illahinan min ba'dihin. Ya sekedarnya sesekali. Fala yajuzu lil insani an yaj'al tarajjul syughlahu asyahil, saghulus sahil. Rasulullah melarang menjadikan sisir ini menjadi kesibukan kita. Selalu kemana-mana lihat cermin, selalu bercermin lama ya di model ini, model itu. Ya, lah ini yang dilarang. Adapun pertengahan ya kalau mau berangkat ke pertemuan ya sisiran gitu ya. Tapi kalau mau hal-hal yang tidak begitu urgent yang nggak harus kita selalu bersisir. Wallahu a'lam. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini, ya setelah itu kita pindah ke bab tentang uban ya. Haddatsana Al-Hasan ibn Arafah qala haddatsana Abdus Salam bin Harb an Yazid ibn Abi Khalid an Abil Ala Al-Audi an Humaid ibn Abdurrahman an rajulin min ashabi Rasulillah min ashabin Nabi, dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibban. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu jika bersisir maka beliau bersisir seperlunya. Artinya tidak terus-terusan, tidak sering-sering. Gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terus-terusan, ya sesekali jarang lah gitu. Tidak kemana-mana, tidak dalam setiap gerak-gerik selalu bercermin, tidak ya. Itu maksudnya. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bab tentang bagaimana Rasulullah merawat rambutnya. Sekarang ada bab lagi yang insya Allah akan kita selesaikan pada pertemuan kali ini, yaitu bab tentang bagaimana ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi dallat alaihi al-ahadits as-sahihah, yang ditunjukkan atau hadis-hadis yang sahih menjelaskan atau menunjukkan bahwa anna syaiba alladhi wujida fi sya'ri Rasulillah syai'un yasirun jiddan. Ubannya Rasulullah itu sedikit sekali, tidak banyak. Ya. Nubdun qalila fi salasati mawadhi'. Jadi ubannya Rasulullah itu sedikit sekali dan ada pada 3 tempat. Ya, ada pada 3 tempat. Wa asyara ilaihi Anas. Anas memberi isyarat bahwa Rasulullah itu sedikit sekali ubannya, kalaupun ada itu cuma sedikit di 3 tempat. Kita baca dulu. Beliau Anas bin Malik mengatakan lam yakhtadib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama kana al-bayadu fi anfaqatihi wa fi sudghaini wa fi ra'si nubadun. Kata Anas bin Malik, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mewarnai rambutnya, menyemir rambutnya, tidak pernah. Tapi ada warna putih pada rambut di bawah bibir beliau. Di bawah bibir berarti mana? Ini ya. Di sini kurang lebih. Ya, kemudian dan di pelipis beliau. Ya, pelipis itu mana? Mana Mas Khairuddin? Pelipis yang mana? Pelipis ini ya? Ya, intinya pelipis lah. Wa fir ra'si nubadun, dan di kepala beliau juga ada beberapa uban. Jadi ada 3 tempat. Di bawah bibirnya Rasulullah, di pelipisnya, dan di bagian kepala beliau. Ada 3 tempat. Dan itu sangat sedikit sekali ubannya Rasulullah. Nah, kita baca hadisnya. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Abu Dawud qala akhbarana Hammam an Qatadah. Qatadah seorang tabi'in. Qala Qatadah berkata, qultu li Anas bin Malik, aku berkata kepada Anas bin Malik,
seorang tabi'in berkata kepada seorang sahabat Nabi, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya? Ya. Apakah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir ubannya? Nah, ini penting ya. Faqala lam yablugh dzalik. Kata Anas bin Malik, tidak sampai seperti itu. Innama kana syaiban fi sudghaihi. Sesungguhnya ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu itu ada di bagian pelipis beliau. Walakin Abu Bakar khadaba bil hinna'i wal katami. Tetapi yang bersemir dulu adalah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq menyemir rambutnya yang beruban dengan campuran daun pacar dan katam. Jadi Rasulullah SAW tidak menyemir rambut karena sangat sedikit sekali uban beliau. Adapun sahabat Abu Bakar, beliau menyemir rambutnya. Dan mungkin ya juga keturunan genetika karena memang bapaknya Abu Bakar ini diceritakan dalam riwayat. Bapaknya Abu Bakar namanya Abu Kuhafa. Itu rambutnya putih, sudah tua. Ya, rambutnya putih semua. Terus Rasulullah menyuruh Abu Bakar agar ayahnya itu menyemir rambutnya dengan semir selain semir warna hitam. Itu ya. Kemudian hadis berikutnya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Haddatsana Ishaq bin Mansur wa Yahya bin Musa qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik beliau berkata, ma'adattu fi ra'si Rasulillah wa lihyatihi illa arba'a asyrata sya'ratan baydha'ah. Nah, perhatikan. Kata Anas bin Malik, tidaklah aku menghitung di kepala Rasulullah SAW dan juga di jenggot Rasulullah SAW kecuali hanya ada 14 helai rambut yang berwarna putih. Jadi Anas bin Malik ini memperhatikan kepala Rasulullah yang mulia SAW dan juga memperhatikan jenggotnya beliau. Maka setelah dilihat oleh Anas bin Malik, aku tidak menghitung ya uban yang ada di kepala Nabi dan jenggot Nabi kecuali jumlahnya adalah ada 14 helai. Sangat sedikit sekali ya. Dan di sana ada hadis lain ya Rasulullah wafat sedangkan di kepala beliau dan jenggot beliau hanya ada sedikit uban kurang lebih tadi dikatakan oleh Anas 14. Ini yang ketika Rasulullah masih hidup, masih sehat ya. Itu dilihat oleh Anas bin Malik 14 helai. Tapi ada riwayat ketika Rasulullah wafat ya, tawaffahullah walaysa fi ra'si walihiyati isyruna sya'ratan baydha. Ya, jadi ada dua riwayat. Ketika Rasulullah masih hidup 14 helai, tapi ketika Rasulullah wafat ya totalnya dilihat oleh sahabat, diriwayatkan sebagaimana tercantum dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah wafat sedangkan jenggot beliau itu ada 20 helai saja. Ya, ubannya maksud saya di rambut dan di jenggot beliau cuma ada 14 helai saja. Sehingga ada 20. Mohon maaf ya. Saya ulangi, ketika Rasulullah hidup ada 14 helai sedangkan ketika Rasulullah wafat riwayat menyatakan ada 20 helai ya. Tidak ada perselisihan sehingga nggak usah ditabrakkan kok ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 20. Jawabannya 14 ketika dilihat oleh Anas ketika Rasul masih hidup. Tapi ketika Rasulullah sudah wafat, ya namanya itu kan bisa berubah kan? Bisa berubah ya. Rasulullah wafat sedangkan di kepala di jenggot beliau ada 20 helai uban ya. Sehingga dengan jumlah yang sedikit sekali itu tak perlu Rasulullah SAW memakai daun pacar atau semir ya. Kemudian haddatsana Muhammad bin Al-Muthanna qala akhbarana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Simak ibn Harb qala sami'tu Jabir bin Samurah. Saya pernah mendengar Jabir bin Samurah. Waqad su'ila an syaibi Rasulillah. Beliau pernah ditanya tentang bagaimana ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun. Rasulullah itu kalau beliau memakai minyak rambut atau beliau meminyaki rambut, ya, rambutnya beliau minyaki, maka tidak terlihat sama sekali ubannya.
Wa idza lam yadhan ru'ya minhu. Tapi kalau Rasulullah tidak berminyak rambut, maka kelihatan uban beliau. Gitu ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW itu kalau memakai minyak rambut maka nggak kelihatan ubannya karena terkalahkan oleh minyak yang sehingga kelihatan hitam begitu ya. Tapi kalau beliau nggak pakai minyak rambut maka terlihat jenggot uban beliau. Itu ya maksudnya. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-40, haddatsana Muhammad bin Amr bin Walid al-Kindi al-Kufi, qal haddatsana Yahya bin Adam an Syariq an Ubaidillah bin Umar. Dari Ubaidillah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab yang lain. An Nafi' an Abdullah bin Umar qal, innama kana syaibu Rasulillah nahwan min 20 sya'ratan bayda. Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya ubannya Rasulullah SAW hanyalah kurang lebih atau kurang lebih min 20 sya'ratan bayda. Ada 20 helai uban berwarna putih. Ya, jadi sedikit sekali. Makanya tadi kan ini bukan sesuatu yang berbeda pendapat atau berbeda dengan yang disampaikan oleh Anas bin Malik, yaitu 14. Jadi ada perbedaan, ada 14, ada 20. Dan ini bukan perbedaan karena uban itu bisa berubah. Misalnya sekarang saya beruban cuma 1 helai, tidak menutup kemungkinan 2 tahun akan datang menjadi 2 helai misalnya. Ya, jadi berubah itu wajar sekali. Kemudian selanjutnya haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala qala haddatsana Muawiyah bin Hisham an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Abbas, qala Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, syibta, ya Rasulullah engkau beruban." Maka Rasulullah menjawab, "Syayyabatni Hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Jadi dalam riwayat ini Abu Bakar pernah bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, Anda beruban ya Rasulullah." Maka dijawab sama Rasul, "Yang menjadikan aku beruban adalah surat Hud, surat Waqi'ah, surat Al-Mursalah, surat Amma Yatasaalun, surat Idza Syamsu Kuwirat." Artinya surat-surat itu menggambarkan hari kiamat, menggambarkan siksa neraka, menyebabkan aku itu beruban. Itu maksudnya Nabi. Tetapi khotul iman perlu digarisbawahi, hadis ini bukanlah hadis yang sahih ya, ini hadis yang lemah. Jadi kalimat qad sayyabatni Hudun wa akhwatuha, ya, riwayat yang lain ini ya, ada seorang sahabat Nabi yang mengatakan, "Ya Rasulullah, naraka qad syibta." Ya Rasulullah, kami melihat Anda beruban. Kenapa kok Anda beruban? Maka dijawab, "Sayyabatni Hudun wa akhwatuha." Telah menjadikan diriku ini beruban surat Hud dan teman-temannya atau saudara-saudaranya. Surat ini begitu. Ya karena kandungannya, karena dahsyatnya apa yang terkandung sehingga membuat Rasulullah sedih dan seterusnya. Akan tapi hadis ini bukan hadis yang sahih. Ini adalah hadis yang lemah, dicantumkan oleh Al-Imam atau Syekh Abdul Razak di sini tentang sanadnya ini ya. Hadis ini lemah, ya, goncang. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah itu intinya beruban, iya, itu fakta. Rasulullah beruban itu fakta. Hadis sahih menerangkan itu. Tetapi ubannya Rasulullah itu tidak banyak. Ubannya Rasulullah itu sangat sedikit sekali. Dalam riwayat Anas bin Malik tadi cuma berapa? Cuma 14. Riwayat yang lain mengatakan 20. Dan itu sangat mungkin sekali. Berubah itu mungkin. Kemudian hadis yang ke-43. Haddatsana Ali bin Hujr qal anba'ana Syu'aib bin Safwan an Abdul Malik ibn Umair an Iyad ibn Laqit al-Ijli an Abi Rimsa at-Tamimi ar-Ribab qala ataitun nabiyya, ya, Taim ar-Ribab berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'i ibnun li, pada waktu itu aku bersama anakku menghadap Rasulullah. Faqala faurituhu, maka ditampakkan kepadaku. Ya mungkin bisa jadi dia pertama kali ketemu Nabi sehingga dikasih tahu orang itu loh Rasulullah. Faqultu lamma ra'aituhu, ketika aku melihat Rasulullah maka aku berkata, hadza nabiyullah, ini adalah nabinya Allah.
Wa alaihi thawbani akhdharani. Pada waktu itu aku melihat Rasulullah memakai baju, 2 helai baju berwarna hijau. Walau sya'run qad alahu asyaibu. Dan saya melihat Rasulullah itu memiliki rambut yang alahu syaibu. Ya, artinya yang kelihatan ubannya. Ubannya itu ada di atas, kelihatan banget begitu maksudnya. Kemudian saya baca dulu di sini. Apa yang terjadi? Wa syaibuhu ahmar. Kata orang ini ubannya Rasulullah itu berwarna merah. Nah, saya ulangi ya, ada orang mencari Nabi, ketika ditunjukkan Nabi maka dia mengatakan saya melihat Rasulullah itu memakai 2 helai baju berwarna hijau dan rambut beliau itu diliputi oleh uban dan uban beliau berwarna merah. Hadis ini ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan hadis yang lemah, ini bukan hadis yang sahih. Ada kata-kata Rasulullah diliputi uban. Lah ini hadis ini lemah ya. Karena yang benar Rasulullah itu sedikit sekali ubannya. Dan hadis ini adalah hadis yang hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan dalil atau sandaran, wallahu a'lam. Khotal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita baca hadis yang terakhir dalam pertemuan ini. Selanjutnya kita akan kembalikan ke saudara pembawa acara insyaallah, tapi setelah baca hadis ini. Haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Suraij ibn Nu'man qala haddatsana Hamad bin Salama an Simak bin Harb qala qila li Jabir bin Samurah akana fi ra'si Rasulillahi syaibun. Ada seorang yang bertanya kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, akana fi ra'si Rasulillahi syaibun, apakah di kepala Rasulullah itu ada ubannya? Apakah ada ubannya? Qala lam yakun fi ra'si Rasulillah syaibun illa sya'arat fi mafriqi ra'sihi. Tidak ada di kepala Rasulullah uban kecuali beberapa helai rambut saja di bagian tengah rambut beliau, ya, fi mafriqi ra'sihi. Maksudnya di belahan rambut beliau. Ada beberapa uban di situ, enggak banyak. Wa idat dahana warahun naduhnu. Ya, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai minyak rambut, maka ubannya itu tersamarkan dan tidak terlihat. Itu maksudnya. Itu ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, singkat kata ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki uban. Dan ubannya Rasulullah itu ada 3 tempat. Di bawah bibir, di pelipis, dan di kepala. Dan jika ditotal itu sangat sedikit ya. Kurang lebih antara 14 sampai 20. Sebagaimana hadis Anas bin Malik dan juga hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Itu ya yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.